Bapak melihat speaker Bapak rusak dan yang terakhir memakai kan ini gitu. Jadi bagaimana bisa terjadi ini? Iya Pak, soalnya tadi kan saya lagi mencoba untuk menata ruang kelas dan saya menyusun meja-mejanya, tapi saya tidak berhati-hati Pak. Ya karena itu speaker Bapak rusak ini. Ya. Jadi speaker itu tidak bisa digunakan lagi dan itu sangat Bapak butuhkan untuk pelajaran Bapak berikutnya. Nah, mengapa tadi ini memindahkan meja itu? Karena saya melihat ruang kelas sedikit berantakan Pak, jadi saya sedikit menata gitu meja-mejanya. Bapak menghargai niat baik ini, cuma ini harus perhatikan juga barang-barang yang ada di sekitar ini supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini ya ini ya. Bagaimana caranya supaya kita cari solusi supaya speaker Bapak ini bisa baik lagi? Mungkin saya boleh diberi hukuman Pak dengan membersihkan kelas selama sebulan. Setiap harinya saya akan membersihkan kelas. Terus beri saya juga kesempatan untuk menabung agar saya bisa mengganti speaker yang saya rusak. Nah, itu bukan hukuman untuk ini ya ini. Itu Bapak tidak akan menghukum ini. Itu untuk jadi pelajaran untuk ini kemudiannya. Berarti ini harus berhati-hati lagi supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Dan Bapak juga akan bicara dengan orang tua ini nanti. Kita akan carikan solusi bersama-sama bagaimana hal ini bisa teratasi dan ini pun jadi lebih baik ke depannya dan tidak ceroboh lagi ini ya. Bapak memakluminya, mudah-mudahan ini semakin baik dan ke depannya juga dengan guru lain juga lebih berhati-hati karena setiap apa yang kita lakukan itu kita harus tahu apakah perbuatan kita itu berisiko atau tidak. Terima kasih Eni ya. Maaf ya Pak. Kembali ke kelas ya. Maaf ya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Eni Priscilla, saya dari 11 IPS 4. Beberapa hari yang lalu saya melakukan pelanggaran atau sebuah kesalahan, yaitu saya merusak speaker yang dimiliki oleh Pak Revi. Speaker itu adalah properti Pak Revi untuk mengajar anak didiknya. Nah, tetapi saya sangat bersyukur karena saya dimaafkan dan diberikan pintu maaf dari Pak Revi, yaitu saya hanya diberikan beberapa nasihat dan diberikan petunjuk untuk berpikir, meminta petunjuk dari orang tua saya juga bagaimana caranya saya memecahkan masalah ini. Nah, biasanya jika saya membuat suatu pelanggaran di guru lain, itu biasanya kan diberi hukuman yang lumayan berat dan di luar akal pikiran. Nah, kali ini saya membuat pelanggaran di dalam pembelajaran Pak Revi, tetapi saya hanya diberikan nasihat dan saya sangat senang sekali. Terima kasih Pak Revi. Selamat siang Yulis. Yulis tahu kenapa Yulis Bapak panggil ke ruang Bapak? Ya. Tadi pas jam belajar dengan Bapak lihat Yulis betul asik menggunakan ponsel. Kira-kira ada pesan apa yang ingin Yulis lihat sehingga Yulis tidak memperhatikan pelajaran Bapak? Ya Pak, tadi saya melihat notifikasi yang penting dari keluarga Pak. Tapi Yulis tahu kan dampaknya jika Yulis menggunakan ponsel di kelas saat Bapak di jam pelajaran Bapak. Apa yang terjadi? Saya menjadi tidak fokus, terus teman-teman juga menjadi terganggu oleh teman-teman saya. Jadi Yulis paham kan apa dampaknya kalau Yulis menggunakan ponsel di saat jam pelajaran? Terus mengapa Yulis tadi sangat perlu sekali memeriksa pesan dari HP itu? Karena tadi ada notifikasi yang penting Pak. Oh, Bapak mengerti bahwa Yulis sedang menunggu pesan penting, tapi kan kesepakatan kelas kita di saat jam pelajaran tidak boleh menggunakan ponsel kan Yulis? Terus bagaimana Bapak bisa meyakinkan, Yulis bisa meyakinkan Bapak bahwa kejadian ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari? Saya akan mengadakan ponsel saat jam pelajaran
pesan ponsel ketika dia bisa. Jadi dengan kesalahan yang Yulis lakukan tadi, apa yang bisa Yulis lakukan untuk menebus kesalahan itu sehingga Yulis bisa menjadikan ini pelajaran? Saya akan membantu teman-teman saya yang tertinggal tadi karena perbuatan saya. Bapak berharap janji Yulis ini ditepati ya, dan nanti setelah keluar dari ruang Bapak, Yulis bisa membantu teman-teman Yulis untuk mengulangi lagi atau membantu yang ketertinggalan pelajaran dengan Bapak tadi, karena kita tadi ada beberapa yang terganggu karena Bapak sempat menegur Yulis tadi di saat pelajaran. Jadi nanti besok-besok jangan diulang lagi ya Yulis. Kita harus tetap menyepakati apa yang sudah kita sepakati. Jika kita melanggar ya kita harus bisa mencari solusi dan kita harus bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab. Terima kasih Yulis ya, dan silakan balik ke kelas Yulis. Terima kasih Pak. Nama saya Yulis dari 11 IPS 2. Jadi kemarin saya melakukan kesalahan yaitu membuka HP saat jam pelajaran Pak Revi Bahasa Indonesia. Kemudian Pak Revi memberikan nasihat kepada saya, memberikan masukan dan memberikan saran, dan Pak Revi juga nggak memberikan saya, nggak mempermalukan saya di depan umum atau di depan kelas. Pak Revi juga berbicara kepada saya baik. Terima kasih buat Pak Revi yang tidak mempermalukan saya di depan umum. Terima kasih.